Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom untuk kita semua Bapak Ibu yang terkasih dimanapun saat ini berada. Apapun yang kau hadapi saat ini, mari tetaplah mengucap syukur. Percaya kasih Tuhan yang luar biasa selalu ada bagi setiap kita. Saya mengajak setiap kita tundukkan kepala, siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa. Terima kasih atas anugerah terbaik. Kalau kami bisa menikmati hadirat Tuhan, kami percaya ini adalah anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bawa hati ini mengucap syukur Bapa. Biar setiap umat-Mu yang saat ini beribadah mereka semakin kuat. Mereka semakin dikuatkan lebih lagi oleh kuasa-Mu yang luar biasa. Kami sambut Yesus, kami sambut kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada yang siap memuji, menyembah, bersukacita, sama-sama katakan amin, amin. Datang dengan sukacita di hadapan Tuhan. Hayo. Kami percaya kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan bagi setiap hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama katakan tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, hey. Terima di pujian-Mu dengan sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersama katakan yes. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Amin. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Bersama berkata, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Yes. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu,
pernah habis dari hari-hariku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang. Kamu katakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, haleluya. Kami percaya tangan itu selalu ada bagi setiap anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan. Bahwa kami tetap melekat membawa setiap hati kami bersyukur. Mari persiapkan hatimu di hadapan Tuhan, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih, Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah pengharapan kami Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur. Satu hal kami tahu, bahwa ketika kami melekatkan diri kami, hati kami di hadapan Tuhan, kami percaya tidak ada ketakutan. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan limpahkan atas kami. Tuhan berikan kami kekuatan yang baru itu. Biarlah terjadi atas setiap kami damai sejahtera melingkupi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku berharap padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang kupercaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan yang baru. Di saat
Satu-satunya kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Pelindung kami, perisai kami. Kau menara yang teguh Tuhan. Kau gunung batu kami. Lingkupi setiap kami dengan kasih-Mu. Kami bangkitkan iman kami lebih lagi, percaya Yesus menemani setiap kami. Kiana masyikirin dan bayar alamas. Kiana lalalalalalamas. Kiana bayar alalalamas. Oh yes. Oh Allah yang kami percaya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu hari-hari ini lebih lagi Tuhan. Kekuatan itu Tuhan melingkupi setiap kami. Engkau yang sanggup. Yang kami percaya. Tidak menggoyahkan setiap kami Tuhan. Tidak meragukan setiap kami Tuhan. Yes, Jesus. Selalu ada, selalu nyata perlindungan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Kau ku sembah, yes. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Kau ku sembah. Mari angkat tinggi tanganmu, katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Kau ku sembah. Amin. Katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Oh, tak berubah setia-Mu padaku selamanya.
sepanjang hidupku tak berubah, setiamu padaku selamanya. Kau ku sembah. Lebih dahsyat untuk Tuhan perkatakan, takkan habis kasih-Mu mengalir di sepanjang hidupku tak berubah, setiap-Mu padaku selamanya. Kau ku sembah, takkan habis, amin Tuhan, kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku tak berubah, setiap-Mu padaku selamanya. Kau ku sembah selamanya. Kau ku sembah selamanya. Kau ku sembah. Untuk selama-lamanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Berterima kasih buat hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema menanggapi kerinduan Allah. Mazmur pasal 5 ayat yang keempat, saya membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi itu bicara hari yang baru. Nah, kita melihat ketika Daud berdoa, Daud itu tidak hanya menyampaikan sederetan permintaan doanya, tetapi setelah Daud menyampaikan permintaan doanya, Alkitab berkata Daud memberi persembahan, kemudian Daud menunggu-nunggu. Nah, apa yang ditunggu? Daud menunggu Allah berbicara untuk menyatakan kehendaknya yang akan dilakukan sepanjang hari itu. Nah, bagaimana dengan pola atau cara kita berdoa? Biasanya kita hanya sampai di tahap menyampaikan sederetan permintaan doa, belum mengatur persembahan berupa pujian, penyembahan kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan, belum sampai kita mendengar atau menunggu Tuhan berbicara kepada kita untuk menyatakan kehendaknya, kita sudah keluar dari hadirat Tuhan. Kita sudah selesai dengan doa kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar mendisiplin diri kita, memberi waktu berdoa yang berkualitas. Bukan sekedar doa, tapi doa itu doa yang berkualitas. Doa itu komunikasi dua arah, ya. Kita menyampaikan permintaan doa kita kepada Tuhan, lalu kita mendengar, menangkap sesuatu dari kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal 9 ayat 26 sampai ayat 27.
1 Samuel pasal 9 ayat 26 sampai ayat 27. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita." Tetapi, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kata Samuel, "Tetapi berhentilah sebentar, berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Samuel dan Saul yang baru diurapi menjadi raja Israel dan seorang bujangnya sedang melakukan perjalanan panjang. Ketika mereka turun dan sampai ke ujung kota, Samuel berkata kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Samuel meminta Saul untuk berhenti sejenak. Mengapa? Apakah karena mereka berdua begitu lelah dalam perjalanan dan ingin istirahat? Sama sekali tidak. Apalagi Saul sebagai raja baru yang sedang terbakar semangatnya untuk segera bekerja. Ada hal yang lebih penting dari semuanya itu. Samuel meminta Saul berhenti karena ada pesan firman Allah yang hendak disampaikan kepadanya. Pesan apa yang disampaikan Samuel kepada Saul? Kalau kita membaca dari 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dan ayat 7. 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dan ayat 7 dikatakan, "Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumlah dia sambil berkata, 'Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Ayat 7, "Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau." Kalau kita ikuti perjalanan Saul, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun ini merupakan janji yang luar biasa, tetapi sayang, janji yang luar biasa ini tidak terjadi dalam kehidupan Saul, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, Allah itu menginginkan sebuah keintiman bersama dengan kita setiap hari. Ya, apakah kita menanggapi kerinduan Allah ini? Sejujurnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita diajarkan untuk terus bekerja sekuat yang kita bisa, terus bekerja segiat yang kita mampu, dan terus menerus seperti itu sampai saatnya kita tidur di malam hari. Keintiman kita dengan Tuhan bisa terhenti dan bahkan kita itu bisa berhenti melayani Tuhan. Kesibukan dapat membuat kerohanian kita menjadi tidak bertumbuh. Hidup dalam dunia kerja mungkin memang menyenangkan dan menghasilkan. Tetapi kita kehilangan waktu yang terbaik untuk membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita tidak perlu selalu disibukkan dengan semua itu. Ibarat sebuah perjalanan yang panjang, kita terus-menerus berjalan dan berlari tiada henti demi mencari kepuasan pribadi. Kita lupa berhenti sejenak untuk berdoa, membaca Alkitab dan berhubungan intim dengan Tuhan lewat doa dan persekutuan dengan firman-Nya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sedang mengalami situasi seperti itu? Kalau kita sedang mengalami seperti itu, maka saatnya untuk kita memutuskan untuk time out. Keluar sejenak dari kesibukan,
berhenti sejenak dan fokus untuk mendengarkan dan menangkap suara Tuhan. Kesibukan yang tidak terkendali akan membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dan membuat rohani kita tidak bertumbuh. Kita lihat pengakuan pemazmur dalam Mazmur 119. Sengaja saya baca beberapa ayat 44, ayat 174 bagian B saja, kemudian ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ketika pemazmur atau Daud berkata, aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa, terus menerus, untuk seterusnya dan selamanya. Di ayat yang ke 174 dikatakan, dan Tauratmu itu menjadi kesukaanku. Di ayat yang ke-11 pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, mengapa Daud berkata, aku berpegang pada Tauratmu. Tauratmu itu menjadi kesukaanku. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Mengapa? Sebab firman Tuhan itu dahsyat. Firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu memerdekakan. Bapak Ibu saudara sekalian, 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76. Menjadi orang yang merdeka adalah sebuah anugerah. Dan di dalam Kristus pun kita sudah sepenuhnya dimerdekakan. Harga sebuah kemerdekaan itu sangat mahal, Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ada pahlawan-pahlawan yang mengorbankan nyawanya. Untuk kemerdekaan kita dari dosa ada Yesus Kristus yang mengorbankan nyawanya di kayu salib. Intinya, untuk sebuah kemerdekaan ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Karena itu kita yang sudah dimerdekakan tidak boleh menganggap remeh kemerdekaan itu. Nah, merdeka atau bebas memang agak sulit untuk membedakan dua kata ini. Karena mengandung unsur kebebasan. Tetapi sebenarnya ada satu perbedaan yang prinsip, yaitu kalau merdeka itu berarti bebas dari perhambaan atau penjajahan. Tidak diperhamba atau diperbudak oleh orang, oleh uang atau dosa. Sedangkan bebas itu bisa berarti lepas sama sekali. Bahkan bisa berarti lepas hukum, lepas tata krama. Dan ini bebas dalam arti lepas kendali dan bukan merdeka. Kalau kita pelajari Alkitab Bapak Ibu saudara sekalian, ketika sebuah negara itu merdeka, rakyat menjadi senang karena mereka tidak lagi menjadi budak dari bangsa lain. Dan itu juga yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman keemasan Daud dan Salomo. Pada zaman Salomo, orang Israel tidak ada yang menjadi budak. Mereka semua menduduki status yang tinggi. Dari 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-22. 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-22 saya membaca. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo. Mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Ya, karena kemerdekaan orang mendapatkan kedudukan tinggi. Kemerdekaan kita dari dosa membuat kita memiliki status sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, sebagai hamba kebenaran. Merdeka bisa dijabarkan dalam banyak hal. Merdeka dari ikatan dosa, merdeka dari hutang, merdeka dari tekanan. Merdeka itu juga bisa berarti hidup berkemenangan. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu saudara sekalian dan melatih diri kita terus untuk menghidupi ya, kemerdekaan yang sudah
diberikan kepada kita. Mengapa saya mengatakan tadi pemazmur itu menaruh firman dalam hatinya? Ya. Kita melihat kemerdekaan itu yang pertama berhubungan dengan pengetahuan. Setan itu berusaha membuat kita tidak mengerti firman Tuhan. Membuat kita tidak bisa menangkap kehendak Tuhan dan kemerdekaan yang sudah kita alami. Setan berusaha menutupi berbagai pengetahuan yang perlu supaya kita tidak mengenal kebenaran. Setan membuat kita tidak mengerti hak-hak kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita berpikir kalau ikut Tuhan, hidup kita menjadi tidak bebas. Sengsara, hidup diwarnai dengan salib tanpa mahkota. Dan itu adalah tipu daya setan. Jangan berpikir bahwa kebebasan atau kemerdekaan itu sebagai suatu kondisi tanpa batasan atau larangan. Justru batasan itulah yang menegaskan keberadaan manusia sebagai orang yang merdeka. Sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara sekalian, kereta api dibatasi jalurnya dengan rel. Sehingga dia tidak bisa kemana saja sekehendaknya seperti mobil. Langsung putar balik, belok kanan, belok kiri. Tetapi justru rel itulah yang menjadikan kereta api mencapai tujuan untuk apa dia diciptakan. Yang kedua kita melihat kebenaran firman Allah itu memerdekakan. Yohanes 8 ayat 22 berkata, Yohanes 8 ayat 22, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan itu diperoleh dalam kebenaran. Banyak orang berusaha hidup dalam kemerdekaan, tetapi kenyataannya mereka masih dibelenggu dengan kepahitan, dengan kesalahan orang yang kita pelihara dalam hati, ya, dengan film-film porno, ya, dengan pola hidup yang menyimpang di luar kehendak Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo dalam kitab Amsal berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga pikiran kita, karena pikiran itu adalah gerbang, ya, dalam kehidupan kita. Kalah di pikiran, itu kalah di semua aspek kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari perhatikan. Banyak orang yang menjadi hidup rohaninya karena kehidupan dan perbuatan kita, atau banyak orang yang sudah hidup rohaninya menjadi mati karena kehidupan dan perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Kemudian kemerdekaan itu diperoleh dalam Kristus Yesus, tidak dari cara-cara yang lain. Yohanes 8:36 berkata, jadi apabila anak atau Yesus Kristus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Kristus memerdekakan kita. Kristus sudah memerdekakan kita. Sebab itu jangan lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Tapi mari terus jaga hidup kita, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat Roma, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jangan berkubang menjadi hamba dosa, tapi teruslah berjalan menjadi hamba kebenaran. Menjadi orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, menangkap sesuatu, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita akan jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata ini pentingnya kita memiliki firman Allah dalam hati. Kita tidak dibelenggu dengan kekhawatiran. Ketika setan menyerang kita dengan kekhawatiran, kalau hati kita penuh dengan firman, maka firman itu akan berbicara kepada kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ketika setan menyerang pikiran kita dengan ketakutan, jujur saja hari-hari ini kita sedang hidup dalam banyak kekhawatiran dan ketakutan. Hidup seperti terintimidasi, ya. Nah, kalau hati kita ini limpah dengan firman, firman itu juga yang akan berbicara kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab
Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya tertarik untuk membacakan pengakuan Yeremia. Dalam kitab Yeremia 15 ayatnya yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Perhatikan, Yeremia itu kalau ketemu dengan firman Allah, tidak bosan. Tidak merasa kok itu lagi ya, tidak. Tapi Yeremia berkata kalau aku bertemu dengan perkataan-perkataan, bertemu dengan firman Allah, aku menikmatinya. Sama seperti ketika kita makan secara jasmani, apakah kita mengambil makanan, memasukkan ke dalam mulut lalu telan begitu saja? Tentu tidak, bukan? Dikunyah, dinikmati, ya. Dinikmati. Lalu dikatakan firman-Mu itu menjadi kegirangan dan kesukaan hatiku. Sampai di sini kita bercermin dari kebenaran firman Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudahkah kita menikmati firman Allah yang ajaib, firman yang berkuasa, firman yang sanggup membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian apakah firman itu masih menjadi kegirangan dan kesukaan hati kita? Ya, periksa. Bagaimana kondisi kita hari-hari ini? Masihkah firman itu menjadi kegirangan dan kesukaan hati kita? Kalau gairah itu sudah mulai hilang, kita sudah mulai tawar hati, sebab melihat kenyataan yang ada sepertinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Mari kembali bangun relasi yang makin erat dengan Tuhan. Bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Ya, bukan sekedar doa, sekali lagi doa yang berkualitas. Doa yang bisa naik ke hadirat Tuhan. Doa yang dipanjatkan dari hati yang bersih. Karena firman Tuhan berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kalau mendengar saja nggak mau, bagaimana mau dikabulkan? Ya, jadi saya berkata doa yang berkualitas. Itu doa yang dinaikkan dari hati yang bersih. Kemudian menghasilkan jawaban Tuhan turun dalam kehidupan kita. Ketika doa dinaikkan, mujizat Tuhan turun. Ketika doa dinaikkan, kesembuhan Tuhan terjadi. Ketika doa dinaikkan, berkat rohani jasmani tercurah dalam kehidupan kita. Tanggapi kerinduan Tuhan untuk terus membangun relasi yang kuat. Bukan cuma berdoa, berikan persembahan, pujian, pengagungan, penyembahan kepada Tuhan. Kemudian duduklah untuk menanti Dia berbicara kepada kita. Dan kebenaran itu akan menuntun kita sepanjang hari, dari hari ke hari, sampai Yesus mempelai laki-laki datang kembali pada kali yang kedua. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan menuntun hidup kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami tidak hanya mampu mendengar, dan firman ini tidak hanya menambah wawasan atau pengetahuan kami, tapi mampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman dalam kehidupan kami, supaya hidup ini makin memperkenankan hati Tuhan. Berkati jemaat-Mu dari gembala sampai seluruh jemaat. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan juga menolong. Apa saja yang menjadi kebutuhan umat-Mu, kami percaya Tuhan tetap jawaban dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini di hadapan Tuhan. Mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima
Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Amin. Ku bersyukur hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih. Amin. Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan kami senantiasa Kau dapati menjadi orang-orang yang taat dan setia, menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus, yang kesusahan sudah dihiburkan di dalam nama Yesus, yang mengalami jalan buntu, Tuhan sudah buka jalan atas setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang memberkati kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah kirim untuk menjadi berkat bagi kami. Kami memberkati kehidupan hamba-Mu, Ibu Pendeta Lindawati Tuhan. Biarlah dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik atas setiap kehidupan kami. Kami memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang dengan setia mengembalikan perpuluhan maupun persembahan-persembahan yang lain. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Kami memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan di minggu-minggu ini Tuhan. Tuhan juga berkati. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas setiap kehidupan mereka. Tuhan memberkati apapun yang mereka rindukan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di tempat ini Tuhan. Tuhan juga tidak pernah berhutang atas setiap mereka. Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda apapun yang mereka usahakan. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati anak-anak mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami melepaskan shalom atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami senantiasa dikasihi Tuhan. Bangsa kami ada di dalam pandangannya Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Memulihkan kesehatan bangsa kami. Memulihkan perekonomian bangsa kami. Apa yang dipikirkan, apa yang diputuskan oleh para pemimpin kami Tuhan, biarlah semuanya itu hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kami memberkati Bapak Presiden, kami memberkati Wakil Presiden, kami memberkati MPR, DPR, sampai tingkat daerah sekalipun. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu ini, berikan kesehatan yang baik. Kami juga memberkati Tuhan TNI Polri yang saat ini sedang menangani COVID maupun
tenaga medis sekalipun Tuhan juga berkati. Berikan kesehatan yang baik atas setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan pandemi ini akan cepat berlalu Tuhan. Berikan kesadaran atas setiap kami Tuhan, warga negara Indonesia Tuhan, untuk tetap menjaga kesehatan masing-masing, senantiasa menjaga protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, di dalam penyertaan kuasa tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap sehat.